Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 5 hari berada di beberapa tempat. Acaranya adalah acara yang sama, berusaha untuk sedapat mungkin merubah rejim. Dan semalam saya berada di Ceruk Tuku, menyaksikan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka, menjadikan saya sangat khawatir sekarang untuk bersalaman. Sebab apa yang berlaku semalam ialah bodyguard Wan Azizah bersalaman, dan dalam salaman itu berlakulah sesuatu yang sangat memilukan. Dan saya berada di situ sebenarnya untuk memberikan sokongan yang sepenuhnya. Ya alhamdulillah kita mendapat sokongan baik setelah beberapa orang memberikan ucapan, termasuk saya sendiri, mengingatkan bahwa kita telah diperintah selama 5 dekad oleh kelompok bangsawan. Ramai yang barangkali tidak sedar, Murbawan tidak pernah di atas, hanya bangsawan. Bermula dengan Tengku Abdul Rahman, bangsawan, Tun Razak, bangsawan, Tun Husin On, bangsawan, Dr. Mahathir Muhammad mulanya tidak. Lepas itu menjadi bangsawan. Abdullah Badawi, bangsawan. Dan sekarang lima dekad sudah tidak ada pemimpin yang datang dari bawah. Semua pemimpin yang datang dari atas, dan kita menerima saja dengan tidak bersoal jawab. Dan kita mempercayai, oleh karena media utama memberikan laporan yang sangat berat sebelah. Dan oleh karena itu saya pikir antara sebabnya keresahan itu tidak tersimpan lagi, sehingga baru-baru ini kita dapati golongan muda mulai bangun. Ini satu tanda yang paling baik, sebab di merata dunia yang gelisah, yang boleh merubah adalah anak-anak muda. Dan saya pikir kita tidak boleh lagi membiarkan apa yang sedang berlaku. Saya tahu biasanya kita akan diingatkan bahwasanya kalau bukan golongan bangsawan ini memerintah, negara akan huru-hara. Ditakutkan. Dan kita dapati bahwasanya karena mereka memerintahlah, maka khusus untuk orang Melayu, equity-nya melorot daripada 54 bilion
kepada dua beliau. Dan pemimpin-pemimpin inilah juga yang mengatakan bahwasanya kalau mereka tidak berkuasa, negara akan huru-hara. Apakah itu benar? Tidak benar. Selalunya isu perkauman, isu agama, dua isu yang sangat disenangi, itulah isu yang digunakan. Dan saya teringat beberapa waktu yang terbaru, apakala pemimpin besar kita, pemimpin bangsawan kita berkata, kalau mereka tidak memerintah, bangsa Melayu akan terancam. Dan yang mengancamnya, kata mereka, adalah orang bukan Melayu. Cobalah pikirkan, dalam iman mereka, siapakah Perdana Menteri? Bukankah semuanya Melayu? Siapakah timbalan Perdana Menteri? Bukankah semuanya Melayu? Siapakah menteri-menteri? Baik menteri besar, siapakah? Melayu. Jadi kalau semuanya sudah Melayu, kenapakah Melayu pula yang terancam? Mesti ada sebabnya, dan sebabnya mula terbuka sekarang, selapis demi selapis. Dan kita mendapati bahwasanya yang paling meruncingkan sekarang ialah soal pemimpin dari bawah tidak dibenarkan untuk naik ke atas. Maka itu dilakukan berbagai cara untuk membuktikan supaya pemimpin akan datang kekal dari kelompok bangsawan itu. Dan saudara harus ingat, inilah kelompok pemimpin yang berkata dia akan membela Melayu. Inilah pemimpin yang menghakiskan equity orang Melayu. Dan pemimpin inilah yang mengatakan orang Melayu akan terendam. Padahal pemimpin-pemimpin inilah sebenarnya yang sengaja membawa hal-hal seperti soal perkauman ini, tanpa menyadarkan bahwasanya selama 5 dekad yang duduk di atas Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri besar, tidak termasuk polis, tidak termasuk askar, semua Melayu. Jadi bagaimana Melayu terancam? Itu selalu yang mengganggu saya. Hari ini saya akan berada di 2 tempat. Semalam juga saya berada di 2 tempat. Dan saya bukanlah muda. Umur saya 76 tahun. Tapi saya pikir ketidakadilan perlu dipatahkan. Yang boleh mematahkannya, asas yang paling utama, mungkin helikopter di atas. Tapi asas pertama ialah anak-anak muda.
Dan Anda lihatlah dalam 1-2 minggu ini betapa anak-anak muda bangun untuk memperjuangkan, untuk memperbaiki nasib bangsanya. Mereka itulah yang sekarang digradasi. Dan kita tidak harus membenarkan itu. Tugas saya sebenarnya baca puisi. Saya seorang sastrawan, tapi akhir-akhir ini turut menjadi siasawan. Memang tak kenal lah, tapi ya apa boleh buat. Tapi bercakap tentang 5 dekad dan pemimpin-pemimpin bangsawan, saya ingin membacakan dulu sebuah puisi yang saya tulis 2008. Judulnya Pemimpin Catak Seruke, Cakap Tak Sepaduke. Ya, terima kasih yang jauh. Pemimpin Catak Seruke. Pemimpin Catak Seruke, kenangannya rimba yang subur, renungannya tajam dan cekal ke pelabuhan termasyhur. Hatinya degupan yang sentiasa menjernih kalbu, puncak hajat memurnikan darah wira yang lebih syahdu. Wajib dibela nasib rakyat, diurus seadil mungkin, didengar rintih sedu mereka walau sesenyap bisik. Wajar disaksi bumi dan insan akrab berdakap di dalam sebuah negara yang dimegah bersikap. Dan diri pemimpin patut menjadi watak tunggal berdiri, dan tangan dan hatinya wajib seimbang memandu kemudian. Walau tak diperasan siapa yang berada di sisi, wajar dipantau rakyat yang tak disedari terketepi. Dan pada akhir nafas dan zaman terharum bakti pemimpin, waras diteliti tiap abjad sumbangannya yang tulen. Tetap terdedah gairah bakti atau hanya pesta sorak, semua yang mana benih perjuangannya subur memuncak. Keluarga pemimpin patut ditimbang berat ringannya, disukat papa kayanya sepanjang dia berkuasa, dan terus dinilai murni keros sumbangannya yang tulen agar terhakim adil tidaknya masa ia memimpin. Dan kami terserempak sangat ramai wira haloba di tengah pemimpin Catak Seruke yang makin bercambah. Dan kami tersangat jarang menemui pemimpin yang syahdu, walaupun kemerdekaan sudah 5 dekad berlalu. Ingat, pemimpin Catak Seruke, Catak Seruke, Cakap Tak Sepaduke. Sakit hati saya. Dan yang kedua, adalah sebuah puisi yang kebetulan saya tulis untuk Datuk Sri Anwar Ibrahim
Dan saya tulis ini di tahun 1995. Waktu itu saya menjadi seorang wartawan di berita harian di Straits Times, dan semua pelajar waktu itu bergelora dan bermula demonstrasi seperti yang berlaku sekarang. Saya namakan, boleh saya tunggu pejabat sini datang? Datuk Seri Anwar Ibrahim kekurangan pertahanan untuk kabinet. Tenang. Bukan, duduk semua, duduk. Saudara semua sudah tenang. Kita akan teruskan majlis ini. Diminta semua saya keluar ke bawah. Duduk, tenang. Sikit. Baik, yang ada depan ni boleh turun balik. Itu jalankan tugas kita semula. Yang semua pengawal, samatan, kita akan jalankan tugas seperti biasa. Kita semua hadirin bertenang, kita akan teruskan saja kita ada penajak kita akan teruskan, kita tenang semua, boleh berikan kerjasama. Pak Samad akan menyampaikan sajak beliau, tajuknya Anwar Ibrahim. Minta maaf lah, saya agak terganggu, tapi gangguan yang bagus. Seperti saya katakan, kuasanya 1998 saya menulis sebuah puisi khusus untuk saudara Anwar Ibrahim. Bila saya membacakannya mungkin
Anda semua itu akan tahu, dan saya harap ini akan merupakan bumbu untuk mula kita bergerak dari malam ini. Jeritan senja September. Inilah diharap waktu syahdu amat resah, berfikir tentang diri dan begitu payah mewajari racun serana yang menikahmu. Kenangan darurat kini berumbi kembali, senja Jumat menyembur bara reformasi. Ketika khalayak didesak supaya bersepi, ingat mengalir puisi Rabia Balki merangsang kita berdebat gairah sekali, menghujahi senja Ahad yang terlalu ngeri sebelum lebam mata dan tangan digari. Sesaat mentari dicari keaiban berdebu, menggerhanakan bulan yang tersentak malu, dan katamu menghina sungguh peristiwa itu. Itulah seingatku kali terakhir waka cemas dicantas, geram dironyok dari atas. Memang amat dahsyat gelora seminggu itu, ketika dua kemudi menderam ke laut seteru, ketika tufan juga sempat menyiat puisiku yang coba merakam marak bara reformasi, di samping coba memahami puncak tirani. Diderah ke mulut liar peristiwa Nyilu itu. Sungguh tak lagi sedamai sufi kalbu. Aku sendiri pun terasa yang paling berdosa, menilai perjuangan dengan dacing salah. Wajarlah jika kita disabari kejanggalannya. Tetapi sekerlip berubah gelombang tabi'i. Ribuan remaja di depanku, generasi berani, mungkin lambat mengenal inti demokrasi, tapi cepat menyadari arti marwah diri. Karena menghadapi penjabar yang derang, tangan yang kukuh, taring yang garang, dan semenjak itu makin yakin mereka berdiri dalam ribut celah petir sisi puisi, nyaring menjerikan hidup reformasi. Dan senja iri itu, seganding mereka berjuang penuh air mata dan darah akrab sealiran, pencengkam selautan senjata menggugat para demonstran, segelombang teman sahajat, cekal beekral untuk tidak mudah tumpas walau bertalu dihentak tukul yang buas. Dan tersentak dari deraan pemimpin sendiri, sesudah gugup dan goyah menghidup tirani, mereka terimbas kibaran Panji Iktibar, menyaksi belia yang tak sedikit menggusar. Setelah begitu terderah, waraslah mereka mencari peta, dan kemerdekaannya lebih sasa, menjitu ke arah yang membahagiakan pertiwi, tidak merakus membanjirkan kuasa sendiri. Tampak mula ramai wira menyembuh lara, merawat keadilan demi keutuhan bangsa. Di sini
khusus untuk saudara Anwar Ibrahim yang akan diadili esok. Kita tidak tahu apa hasilnya, tapi kita mengharapkan keadilan akan hidup. Sekian. Assalamualaikum. Takbir.